Assalamualaikum Soulmate, kembali lagi dengan Mimi di podcast Masalah Emang Ada. Oke, di episode ini kita mau membahas tentang pandemi. Ya, nggak bisa kita pungkiri ya, pandemi yang berkepanjangan ini pasti akan membawa sesuatu yang semakin serius dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan buat Mimi sendiri gitu ya, dan juga Mimi ini ngajak nih Soulmate, coba ya, Soulmate jujur. Di pandemi ini ngerasa nggak sih kalau masalahnya tuh makin nambah, makin ngerasa makin banyak. Udah kemarin sebelum pandemi merasa banyak masalah, terus ditambah pandemi panjang pula. Makin nambah kan tuh rasanya masalah itu. Itu nggak sih Sin? Bener nggak sih Sin dengan pandemi kayak gini kan? Bener. Rata-rata orang begitu ya, gitu kan? Iya. Dari teman-teman dekat kita aja gitu. Dan kayaknya untuk episode kali ini kita udah mulai aja langsung ada salah satu soulmate kita yang benar-benar merasa bermasalah sekali dengan pandemi ini menyangkut ekonominya. Sehingga dia tuh udah benar-benar sangat stres banget Mbak. Udah berjalan 2 tahun kan, semakin stres karena pemasukan itu ya tidak menentu, pusing bayar tagihan, bayar sekolah anak, deg-degan lah pokoknya, semakin deg-degan dan semakin deg-degan. Dan mau cari kerja lain juga nggak semudah itu gitu. Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu ya hari ini ya Mbak Inca ya. Mungkin permasalahannya adalah jadi itu. Hari ini ternyata ada soulmate ini nih, soulmate Hilman kalau nggak salah aku, salah inget nih. Dia tuh masuk dari komen di kolom komen kita tuh kayaknya urgent banget gitu, minta untuk dibahas ininya gitu ya. Jadi mungkin bisa ya kita mulai membahas dari masukan dari yang tema yang disaranin, yang diminta bantuannya oleh soulmate Hilman ini. Permasalahan gitu ya. Boleh gitu aja kali Mbak dalam untuk ekonomi episode. selama pandemi. Jadi emang pertanyaan dia apa? Yang membuat dia menjadi masalah buat dia? Ya, jadi kalau yang dia sampaikan ke kita tuh bahwa dengan pandemi yang berkepanjangan ini, itu kan rasanya tuh billing makin banyak, terus juga tapi pekerjaan secara penghasilan juga makin sedikit ya, apalagi nggak sedikit juga yang malah kehilangan pekerjaannya gitu. Nah, tapi untuk soulmate kita ini sepertinya dengan kebutuhan yang makin meningkat, yang nggak akan berkurang atau justru kan meningkat ya dengan adanya kewajiban prokes, dengan beli masker, dengan PCR atau antigen gitu kan ya. Tapi dia justru nah itu tapi income-nya dia stay di situ aja tuh gitu. Nah, belum itu tentu betul. Ada rutin. Iya, gitu tuh Mbak jadinya. Silakan. Jadi sebenarnya buat dia jadi ada masalah. Iya, betul. Masalah jadi, besar sekali. Seperti yang kita pahami bersama kan bahwa setiap yang kita pandang itu sebagai masalah itu kan tergantung sudut pandang. Iya, situ lagi ya. Ya kan, kembali selalu ke situ. Nah sekarang kalau misalkan kita kenal ada 3 sudut pandang. Sudut pandang lingkungan, sudut pandang positive thinking, dan sudut pandang spiritual. Ya. Nah yang kita mau tawarkan di sini adalah sudut pandang spiritual. Kenapa gitu? Karena kalau sudut pandang positive thinking dan lingkungan, itu nggak aman quote by quote ya. Artinya kita bisa dalam 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Nah, dulu kan gitu ya teman-teman banyak ya soulmate pasti juga ngalamin ya. Misalnya paling COVID 3 bulan gitu. Udah tenang aja, positive thinking kan. Habis ini paling 6 bulan. Begitu 2 tahun sekarang sampai sekarang masih COVID. Itu dia. Mulai deh lepas terganggu. Artinya memang nggak aman kalau pakai sudut pandang lingkungan dan sudut pandang positive thinking. Karena pada akhirnya si positif kok lama-lama jadi negatif gitu kan. Ya, betul. Nah kan begitu kita melihat itu sesuatu yang negatif, tentunya pastinya ya jadi masalah. Begitu jadi masalah semua perilaku keluar. Khawatir, gelisah, galau,
stres, Stres. marah, kecewa, sedih, semua yang nggak enak. Iya. Nah, kita akan menawarkan ada loh sudut pandang yang lain gitu. Dari spiritual, tentunya kita juga paham, aku ingatkan lagi bahwa sudut pandang spiritual adalah sudut pandang yang bisa digunakan oleh semua orang gitu ya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia kena COVID sakit, mau dia enggak, dia bisa pakai. Mau dia usia tua, usia muda, dia bisa pakai. Jadi semua orang bisa menggunakan ini, syaratnya kalau dia mau Kalau gitu. Nah, sudut pandang ini hanya menghasilkan dua rasa. Satu, melihat itu wajar. Sehingga dia akan bertanya, emang ada masalah? Lalu yang kedua, sudut pandang yang kedua, hasilnya itu dari pakai sudut pandang spiritual, itu dampaknya adalah sesuatu itu terjadi membuat menguntungkan dirinya gitu. Nah, jadi yang pertama dulu yang melihat itu wajar banyak juga gitu ya. Misalnya, jadi kan sebenarnya kan COVID tuh kalau kita lihat secara luas gitu ya, COVID tuh kan sebenarnya penyakit sama ya kayak sakit kanker, influenza, batuk pilek, terus sama juga kayak sakit ginjal, jantung, pokoknya penyakit diare, ya, Mbak? pokoknya judulnya penyakit. Nah, itu juga kan penyebabnya, dampaknya, itu kan beda-beda. Ada yang diare, ada yang sesak napas kan begitu. Sebenarnya kalau kita mau melihat seperti itu, sebenarnya akan simple gitu. Lalu ini kan kita lagi bagaimana caranya kita pengen punya sudut pandang yang membuat masalah itu jadi nggak masalah buat kita. Itu kan gitu ya. Jangan lupa ini selalu dibawa setiap kita melihat sesuatu masalah gitu. Karena kita harus tahu ini mau ngapain gitu kan. Nah, jadi yang aku tuh bingung memang kenapa ya orang-orang tuh jarang banget ya melibatkan Tuhan. Maksudnya gimana tuh Mbak, libatkan Tuhan? Ya, jadi apa-apa si anu salah, si ini salah. Kok Tuhannya nggak ada gitu ya. Padahal kan kalau kita sudah berbuat on the track gitu ya, kan itu semua ketetapan itu pengaturan Tuhan. Iya sih. Nah, kalau kita udah menyadari bahwa ini dari Tuhan, misalnya nih, kita tahu nih ya, misalnya Mimi sama Cindy gini, ini kan gara-gara ini si anu pasti step selanjutnya kan, oke, kalau Nadia jadi kita nyalain dia kan, jadi kita abis-abisannya yang kita lakukan adalah ngubek-ngubek gimana supaya dia ketahuan jeleknya, apanya segala macam gitu kan. Nah akhirnya yang tadinya masalah satu jadi masalahnya jadi 1000. Banyak. Padahal kita tujuannya lagi pengen si masalah ini nggak ada buat kita gitu. Nah sementara kalau kita pakai sudut pandang nih misalnya nih, oh iya nih pandemi, bayangin ya pandemi COVID. COVID kan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jakarta, tetapi COVID itu seluruh dunia loh, di mana-mana di permukaan bumi gitu loh. Nah ini apa iya sih nggak ada campur tangan Tuhan? Iya itu ya. Nah kan pasti ada campur tangan Tuhan. Nah persepsi satu saja tentang apa bahwa ini kalau ini campur tangan Tuhan, yang pertama campur tangan Tuhan itu pasti terbaik, tuh ya kan. Yang kedua pasti sempurna. Kalau terbaik sempurna. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana gitu loh. Lalu yang ketiga, dikutak-kutik gitu yang ketiga pasti sesuai kesanggupan. Sesuai kesanggupan. Kenapa jadi pada stres menganggap nggak sanggup? Ini kenapa gitu? Kan berarti ada sudut pandang yang membuat ini jadi masalah gitu. Itu jadi memang untuk mencari sudut pandang itu banyak sekali dan layer by layer. Kita nggak bisa langsung kepahamannya langsung, oh ini enggak, memang layer by layer gitu dan memang perlu kesungguhan mau dibawa kemana. Nah sekarang tadi kan pertanyaannya adalah gimana nih, jadi susah apa mahal gitu ya. Nah kalau kita sudah menyadari bahwa oke, COVID ini pandemi dari Tuhan, artinya seluruh dunia begini, berarti ini masalah semua orang di dunia masalahnya sama aku.
Benar nggak? Benar. Ya, semua Betul orang kan? mengalami ya. Semua orang kan mengalami. Iya. Iya kan? Mhm. Nah, berarti kan ini harusnya ada nggak orang yang ngadepin COVID ini santai aja? Banyak loh, jangan salah. Banyak. Apakah karena dia punya uang? Enggak loh gitu. Enggak. Tapi karena sudut pandang, sekali lagi. Makanya dalam kita melihat satu masalah, itu masalah atau enggak, memang sudut pandang kita. Balik lagi ke situ ya. Kita menawarkan nih gitu ya, kita tawarkan nih. Coba aku sih menawarkan gini aja. Kan semua mahal. Oke, kita nggak bisa beli misalnya. Satu-satu, memang ini kan harus satu-satu dibahasnya. Tapi sebenarnya masalahnya adalah sekarang nih susah, lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran Iya, tuh banyak betul. banget, Iya. pemasukan ini. Makanya dikit. Nah, yang pertama harus dilakukan kan gini ya. Ada pertanyaan, ini saya uangnya sekian gitu kan. Tapi pengeluaran sekian, kan jawabannya apa? Ya kurangin atau pengeluaran. Gampang kan ya? Iya ya. Iya, Menyesuaikan Aku gitu jadi ya, bingung, Mbak. kan sesuaikan. Iya, iya, Oke, iya. yang biasanya nonton nggak nonton. Yang biasanya makan di restoran siap saji setiap minggu, ya nggak bisa gitu. Yang tadinya ekskul anak-anak sekolah dua ya nggak bisa gitu. Jadi kita mesti Itu rela. satu, rela mengurangi. Dan yang kedua, ya kita memang harus kreativitas kita harus Dituntut, untuk ya. ikhtiar kita. Karena kita memang ada tugas ikhtiar. Ikhtiar itu dari memang Berusaha, selama hayat di kandung badan, ikhtiar itu tidak boleh berhenti. Ikhtiar dan ibadah nggak boleh berhenti. Sholat, berdoa ya itu nggak boleh ditinggalkan. Jadi yang kita lakukan itu sekarang adalah selama ini kenapa membuat stres ya. Jadi apa? Doa aja, ikhtiarnya enggak. Berharap dengan Harusnya doa kan ikhtiar berubah dulu gitu. sungguh-sungguh cari kesana kesini dibarengi oleh doa. Ini yang mau. Nah itu dulu artinya kita tuh disuruh ikhtiar. Ikhtiar kita tuh apa sih? Kita tuh banyak bukan uang aja. Ikhtiar itu menjaga jiwa. Kita harus pakai masker. Kita harus ikutin lah prokes. Kenapa? Ya memang disuruh ikhtiar. Lalu kita misalnya di rumah kita sekarang misalnya jobless nggak punya pekerjaan. Apakah kita jadi harus diam aja? Kan enggak. Tapi gimana kan nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar rumah, PPKM. Ada keterbatasan, betul. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau kita tahu ada aturan dari Tuhan yang harus kita jalin, banyak banget. Apa? Bersihin rumah. Si suami bantuin istri kerjaannya, si istri bantuin kerjaan suami. Anak bantuin kerja ibu, ibu bantuin kerja anak. Ini kan semuanya tugas, ikhtiar. Nah Tuhan tuh bilang ya, kamu ikhtiar, hasil tuh aku. Nah jadi kita cuma tugasnya apa? Ya ikhtiar menjalankan tugas. Sebagai apa? Ya tergantung Mimi sebagai istri, sebagai notaris, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Tugas itu aja udah banyak bener. Terus mau bilang nganggur gitu? Tar dulu. Nganggur itu cuma gara-gara nggak punya kerjaan. Jadi kalau orang nggak punya pekerjaan nggak bisa ibadah, ya salah. Yang namanya ibadah itu menjalankan tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan. Itu. Iya. Nah ini persepsi ini jadi sulit. Jadi kalau orang tuh PHK sesuatu banget. Padahal kita PHK ya udah nggak apa-apa selama gitu. Selama kita nggak males, kita nggak melakukan perbuatan kotor di kantor, kita memang dikeluarin karena sistem, karena kan PHK tuh sekarang kan banyak karena COVID, karena sistem ya. Jadi perusahaan tuh nggak bisa bayar betul. atau segala macam, Iya. kan bukan salah dia dan bukan salah kita. Keadaannya. Berarti itu Keadaannya, siapa? betul. Allah ya. Nah Siapa Tuhan kan. Allah ya. Nah, kalau ya. Tuhan salah jelek apa buruk? Enggak ya. Nah, Enggak ada kalau yang- ngelihat Iya. seperti itu PHK itu baik apa buruk? Baik. Ya, emang ada masalah.
Iya ya. Baik. Itu. Oke. Nah, terus juga kalau nggak salah tuh ya waktu itu ada yang ngomong gini, rezeki. Nah, iya. Gitu kan. Sekarang yang paling Gitu kan masalah. rezeki. Aku suka nanya gini, setuju nggak nih? Setuju nggak nih Mimi sama Ya, Cindy? ya. Kalau nggak setuju bantah ya. Rezeki itu tidak maju, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dituker, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, gitu aja. Setuju nggak? Betul kan? Iya ya. Pernah kan? Iya sih. Udah emang. Pokoknya kita males ya segitu, kita nggak males ya segitu, betul nggak? Iya sih kita ya. upaya kalau emang belum, istilahnya kalau belum emang dapatnya hari itu. Ini ya konteksnya berarti, kita iya, nggak iya. males ya. Iya, iya. Kita konteksnya ikhtiar. Kita nih. ikhtiar Kita tapi sudah ya ikhtiar masih- karena ini hanya bisa berlaku kalau kita Melakukan. di koridor gitu. Artinya Ya, kita on ya. the track. Ya. Ya, kita sungguh-sungguh kita pergi. Misalnya kita Gojek aja, kita pergi pagi, kita istirahat jam 1, lalu kita makan, lalu kita kerja lagi, terus kita gitu ya. Nah, terus kita pakai itu bahwa rezeki nggak maju, nggak mundur, nggak bertambah, nggak berkurang, nggak ketuker. Iya ya. Pusing nggak? Masalah nggak sama rezeki? Jadi enggak sih ya. Sekarang gini aja deh, itu yang nanya tadi siapa? Udah 2 tahun kan? Iya. Udah masih hidup kan? Masih. Lewat nggak tuh persoalan? Lewat ya Itu berarti sudah ya. dibuktikan Iya. sama Tuhan. Sesuai kemampuan. Cuma dia nggak bisa lihat Tuhan. Oh, balik lagi ke sudut Nggak, karena di pandang awal itu. tadi nggak ada melihat ada pengaturan. Karena itu aja ya Mbak ya. Iya, itu sudut Iya, pandang benar loh. ya. Itu sudut pandang. Sudut ya, Mbak. pandang tuh. Ya jadi memang kalau kita ngerti gini bahwa rezeki nggak ketukar, nggak bertambah, nggak berkurang, tidak mundur, ketukar. tidak maju, nggak ketukar, kita akan fokus di ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya harus sungguh-sungguh aku. Mbak, sorry, aku mau bertanya karena ini terjadi di lingkungan aku ya, gitu. Cetek sih, masalah minyak goreng yang susah Oke. itu dan Minyak mahal itu. goreng. Ya itu viral kan tuh viral ya. gimana ya Mbak? Ya, Maksudnya ini banyak banget tuh Mbak ibu-ibu yang Ya. gimana nih gitu loh. Apa gimana ninya apa? Aku harus apa nih gitu. Ya. Sementara ini kan kebutuhan pokok untuk masak di rumah segala macam. Belum lagi Ada yang jualan. pembatasan. Ada segala pembatasan, macam. Apalagi susah yang nyari segala repot yang macam. jualan gorengan ya. Iya, Pertanyaan jadi- pertama dia cuma satu, tetap ngegoreng nggak? Goreng kan? Iya, Kita beli kan? iya. Ya udah. Masih banyak tukang gorengan Masih maksudnya banyak. ya. Gini, Gitu kita ya. tuh jangan, sudut pandang kita jangan dipakai untuk yang nggak penting gitu loh. Gitu ya Mbak ya. Iya, orang tetap beli minyak goreng kan? Iya. Ya udah. Apapun itunya. Ya itu receh Nah, beneran. Kan sebenarnya pilihan kita mau mikirin Nah, itu nah. atau mau mikirin gimana caranya supaya minyak goreng nih irit. Kan itu kan di tangan kita. Gitu ya, gitu aja Itu ya Mbak ya. aja ternyata ya. Atau Aduh. gini, Nah. oke kalau gitu kita nggak usah pakai goreng, kita sekarang masak Rebus. Ya. kukus, pepes, kan nggak perlu minyak Iya, goreng. bener ya, Mbak Lebih ya. sehat Stres juga nggak? lagi ya sebenarnya. Nah, Ngomong-ngomong. jadi Jadi semua emang kita tuh di kreativitas si suami gitu. nggak perlu stres dengan tuntutan istri karena minyak goreng. Si istri nggak perlu nuntut-nuntut juga suami atau anak. Dia bisa jadi lebih berkreasi dengan masakannya, Apa misalnya ada. bolu kukus. Dia bisa bikin Yang telur tanpa kukus. minyak ya. Bisa lah ya sebenarnya ya Mbak ya ternyata. Emang ada ya. masalah gitu. Aduh, aku gemes deh Bukannya jadinya. akhirnya dia jadi bisa jualan ini, jualan itu untuk membantu suami. Kan bisa. Luar biasa ya, hanya Iya, gara-gara dengan sudut Sudut pandang pandang, itu awal. merubah hati-hati sudut sama pandang. sudut pandang. Wow. Sudut itu- pandang ini sangat berbahaya karena dia sudut pandang ya. Dia menentukan surga dan neraka. Aduh. Hati-hati sama Segitu Segitu pentingnya. pentingnya sudut Sampai pandang di udah awal. Mbak Ika udah bilang tuh, sudut pandang menentukan surga Atau atau neraka kita. Iya. Kita loh ya. Kita bukan loh ya. orang. Kita. Orang Iya. loh ya, Bukan kita. gini, alhamdulillah anak saya hatam Quran, saya masuk surga. Bukan sudut pandang aku. Ya. Dan bagaimana kitanya mau merubah Kitanya Iya. dulu sudut ya, pandang yang yang mau udah kita pakai punya, itu. kita tuker. Iya, Ya benar. kan dengan sudut pandang Ya. spiritual ini yang Iya. nantinya menentukan aku di mana. Benar.
Wow, jadi sudut gitu pandang itu sih. sebenarnya ada ya Mbak ya, tapi kok kita Iya ya. Ya, nggak bisa ketemu itu ya Mbak, iya, gitu makanya kita memang harus belajar. That's why kita bikin podcast Podcast ini, ini. Yes. gitu. Supaya kita berbagi bahwa ada Ya, loh ya. sudut Sudut pandang. pandang yang lain Ya, Yang yang bisa. hebat tuh bukan kita, loh. tetapi Tuhan yang membuat sudut pandang ini. Iya. Cuma karena nggak banyak yang melihat ya kita lihat nih ada nih gitu, kita mah nggak ada hebatnya ya kan. Iya, Nggak ada. sama Kita sekali. cuma Iya. nih loh ada Kita yang cuma bisa bagus. berbagi Ternyata wawasan. enak loh pakai ini. Iya. Ternyata gitu ya. Iya. Wow, aduh, aku Jadi memang Makin confirm ya. kalau COVID ini emang banyak banget sih jadi makanya bagi orang yang cerdik dalam memilih sudut pandang, maka pandemi ini menjadi suatu karunia buat dia. iya ya Mbak ya. Ya, Malah karena aduh, dia akan banyak peluang-peluang untuk bisa beramal soleh, beramal soleh. buat dia bisa ikhtiarnya jadi kualitasnya jadi lebih baik. Sholatnya juga jadi lebih baik karena dia bersyukur banget dengan ini, dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan ini. Kan ini berarti kan kasih sayang Tuhan sebenarnya. Nah, tapi bagi orang yang sudut pandangnya cuma itu aja, yang dari dulu sama aja, nyala-nyalain aja, ya tentu saja ini menjadi bencana. Bencana. Jadi Nah, bencana buat diri sendiri ya Mbak. Ya, Karena kan ketika dia stres. melihat itu bencana, ya dia nggak akan pernah bisa tenang hidupnya. Betul. Yang dia Ya, jadi stres khawatirkan. lah, khawatir Nah, lah, galau segala macam ya. pada akhirnya ketika melihat itu sebagai suatu masalah, orang jadi apa? Mikirin bayar listrik gimana? Padahal listrik bayarnya masih seminggu lagi gitu. Stresnya udah dari sekarang. Udah sekarang ya. Gitu ya. Capek Terus ya. gini, kontrakan rumah belum dibayar. Padahal kontrakan masih 2 hari lagi. Terus apalagi? Aduh, di kulkas nggak ada apa-apa. Gimana nih? Padahal hari itu masih bisa makan, masih sehat gitu. Artinya apa? Sulit bersyukur kalau kita panjang angan. Memang jadi terkonfirmasi si Cindy, jangan mikirin besok. Kalau bicara ini ya, kalau bicara kita harus mencari nafkah, seperti kita hidup masih 1000 tahun. Oke. Tapi berbicara bagaimana kita bisa bersyukur menggunakan ini, Jangan sudut lihat pandang kepanjangan spiritual, ya, Mbak. kita hanya boleh hari ini. Hari ini aja. Sehingga Saat kita ini, bisa gitu ya. hari ini, saat ini, anak sehat, saya sakit, bisa ngobrol, bisa makan, bisa ini, udah. Nah, kalau misalnya bilang, tapi kan mesti dibayar. Aku cuma mau inget lagi, udah 2 tahun kebayar enggak? Covid udah 2 tahun nih, Iya, kebayar lebih nggak? ya. Masih nggak Iya, yakin? Iya, iya, iya. Iya. Nah Iya, gitu. Iya, jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah membuat konsep buat kita. Tuhan sudah mengatur dan Tuhan juga nggak ngelepasin kita gitu aja gitu. Tuhan juga ngasih kita pedoman hidup supaya bagaimana kita ngejalanin hidup. Nah jadi kita sebenarnya kalau ngikutin pedoman itu pasti kita selamat gitu, enak gitu. Kita bisa ya itu ngelihat sesuatu itu wajar, ngelihat sesuatu itu menguntungkan. Jadi nggak ada masalah. Bisa nggak selamanya? Bisa selama kita sudut pandangnya pakai itu Pakai terus. itu terus. Bisa. Kalau nggak bisa berarti pedoman hidup Tuhan nggak Nggak sempurna dong. Iya Ini ya. kan udah nggak ada yang udah yang paling bener gitu. Jadi ya udah kita pakai aja itu. Nah kalau kita pakai itu kita enak. Nah sekarang kan kita jadi sulit karena kita punya persepsi sendiri. Kita pakai betul. persepsi tetangga kita, Iya. kita pakai persepsi orang sehingga tua. sulit Iya. gitu. Sulit Itu yang kita. menyulitkan kita ya. Sementara persepsi kita semuanya itu membuat yang nggak sesuai dengan kita jadi masalah. Artinya kita punya referensi sendiri. Padahal nggak usah susah-susah. Kita referensi kita cukup satu dan yang satu ini nggak pernah salah. Terbukti nggak pernah salah karena yang buat yang menciptakan manusia. Ya kenapa kita nggak ikutin aja? Nah itu gitu sih kalau aku Iya. Jadi pakai sudut pandang yang itu gitu. ya, Sudut tapi juga pandang. kadang-kadang kan kayak misalnya kan Mbak Inka kan selalu bilang ya sudut pandang tuh ada yang sudut pandang lingkungan, positive thinking, sama yang spiritual gitu. Kadang-kadang di aku aja gitu ya, kadang-kadang suka ngerasa ya mungkin udah secara gak sadar udah tahu ya ada sudut pandang gitu, tapi Iya. akhirnya
suka ngambil entengnya aja gitu. Iya. Pokoknya mana deh yang bikin gue gampang Iya. jadi nggak stres atau apa. Ngegampang-gampangin. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu ya Nggak Mbak, bisa. kan harus Ya, konsisten itu ya dengan si sudut Bukan, pandang yang kita pilih selama- atau gimana? ya kita nggak bisa konsisten selama kita Nggak. nggak punya tujuannya mau apa. Oh, Kalau kita oke. pengennya ini jadi nggak masalah, baru kita pasti nyari gimana sih biar ini nggak jadi masalah. Tapi ada orang yang lebih suka memuaskan hawa hawa nafsunya, nafsunya ya. labrak, pokoknya mau marah, artinya gitu. Sebenarnya kan harusnya kita puas ketika kita menahan nafsu. Kan harusnya kepuasan itu letaknya di situ Letaknya gitu. di situ ya, harusnya. Kebalik ya, Puas kebalik ketika kita berhasil menggeser gitu, menggeser persepsi kita sehingga kita bisa melihat masalah itu jadi nggak masalah gitu. Harusnya di situ. Nah, jangan Kayak gitu ya Mbak, contohnya berhasil kita menggeser minyak goreng mahal, minyak goreng susah. Oke, rebus aja. Itu Iya, termasuk cuma gitu doang. menggeser ya Mbak ya? Iya, coba deh. Misalnya gini, aduh minyak goreng mahal Ganti. banget. Ya jangan ngegoreng. Kan gitu aja ya Iya, jawabannya iya ya. ya. Kenapa gini? Benar-benar. Aduh minyak goreng. Oh ya udah ngantri capek. Ya nggak usah ngantri, ntar aja. Semudah itu sebenarnya ya Mbak. Sangat mudah, emang nggak ada masalah. Gemes deh aku jadinya. Ya kan ternyata wow banget Karena ya. aduh bener Masalah itu, si merubah sudut iya. pandang ini tuh makin menarik Sesuatu gitu banget. ke sini ya. Sesuatu Pilihan banget ya, gitu. Iya, Mbak, iya. itu sudut pandang kayak gitu kalau aku merasa ya kadang-kadang memang suka terlintas gitu ya. Ya. Gini aja, tapi Mm-mm. balik lagi ke sesuatu yang menyusahkan aku gitu loh, Iya. maksudnya yang ngutak-ngatiknya nggak kepuluhan gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita pakai sudut pandang referensinya kita ya, yang membuat kan jadinya itu jadi masalah. Mm-mm. Begitu masalah kan kita kesel, Iya. kita marah, kita stres. Buntutnya tuh akhirnya lama-lama orang nggak nyaman sama kita. Iya. Misalnya nih suami nuntut terus, gimana sih uang kurang gini belum beli minyak goreng. Iya, iya. Suami nggak nyaman. Terus anak, kamu tahu nggak ini mahal nih, mama nggak punya duit nih untuk beli gini. Akhirnya suami, anak nggak nyaman. Akhirnya semua nggak nyaman. Iya ya, merembet kemana-mana. Padahal ya. gara-garanya Iya. kita yang masalah. Masalah. Kita yang yang anak-anak juga mencari ya. masalah. Padahal anak-anak juga kalau dibikinin misalnya nih sup daging yang enak, jadi Makan nggak juga. goreng. Iya, makan Daripada juga. gorengan nggak enak. Iya. Nah, gitu. Jadi Iya, sebenarnya iya, iya. Mm-mm. sebenarnya Kita sendiri ya Mbak, yang suka cari-cari yang membuat masalah. masalah. Jadi masalah itu sebenarnya ada di aku. Di aku sendiri ya, Iya. di persepsi Mm-mm, aku ya. persepsi aku. Bener, sudut pandangnya itu makanya selalu merasa punya masalah. Makanya selalu Nah, merasa punya masalah itu iya, ya Mbak. Kita emang. aku merasa aku sekarang baru kebuka nih dari Mbak Nah, Inka. oke. Iya ya, aku tuh suka banget mikirin hal-hal yang nggak penting gitu ya. Ya, Ternyata ya. Ternyata. iya. Jadi itu kan betul. menyusahkan aku sendiri Iya. ternyata ya Mbak. Ya dan gini, kita tuh udah ngerti Kecoh gitu. selama ini kita Sin. Kita tuh udah ngerti ya bahwa misalnya kan perubahan dimulai dari dirimu gitu. Kan kalau kita dijahatin orang, kita harus memaafkan. Kita udah tahu Ya. dan kita pengen, Iya. ya kan? Iya. Betul. Saya juga pengen, Mbak, bukannya nggak Bukannya pengen. nggak pengen. Saya pengen deh sabar ngadepin anak saya gitu. Saya pengen deh sabar ngadepin pasangan saya. Saya juga pengen Mbak ikhlas sama COVID, pengen. Mm-mm. Tapi ternyata nggak semua orang tahu how to-nya. Itu Mbak bener, Gimana itu nggak pernah diajarin. bener. Iya, iya. Benar. Ternyata cuma gini, Iya, iya. kita harus seperti Nabi, kita harus begini, kita harus Himbauan, sabar ketika iya. ditimpa. Tapi kita nggak pernah diajarin gimana cara. Gimana Kita bisa juga begitu? mau. Iya. Gimana? Ternyata yang ngajakin juga nggak bisa sabar. Iya ya. Ternyata memang belum diajarin. Nah, ternyata ini dari sudut pandang. Ternyata Dari Bukan sudut kita ngajarin pandang. juga sih. Iya, iya, iya. Intinya sebenarnya itu ya, Sudut kita pandang. sudut pandang itu yang Padahal akhirnya kuncinya cuma bisa satu, persepsi Persepsi. gitu. Gimana sih Mbak caranya mendapatkan sudut pandang spiritual itu, kita memang mesti belajar ya Mbak? Ya harus belajar dong, kan nggak bisa. Sama aja pengen jadi dokter ya kan harus kuliah. Nah sekarang aku nanya nih, belajar nggak agama gitu? Belajar. Oh bagus lah. Berarti kalau emang udah belajar belum bisa mengamalkannya, dipertanyakan ya. belajarnya kurang sungguh-sungguh. Itu ya. Atau memang ini sulit. Jadi memang kita harus, nah
biar kita cepat gimana? Kunci sukses di dunia dan di akhirat itu cuma satu, fokus dan konsisten. Makanya aku bilang fokus dan konsistenlah menggeser persepsi yang cuma pegang satu, hanya pegangnya satu hanya aja, pegang gitu ya, satu, Mbak. sehingga persepsi kita spiritual. bisa menjadi yang tadinya nih ilmu yakin jadi ainul yakin wicahakul yakin. Tetesin satu bisa bolong. Tapi kalau mau belajar itu, nanti belajar jadinya pinternya nyeramain orang. Iya, itu ya. Kebanyakan ilmu gitu Mbak. Ya, ilmu terus Iya, tahu iya, mesti iya, gini, iya, tapi tahu terus Tahu, ya. tapi iya kan banyak ya. Dulu aku juga pelaku ya, pelaku sejarah. Iya, iya. Aku dulu pelaku sejarah. Artinya aku tuh kerjanya ngomong sama anak-anak kita tuh, kamu kalau digituin teman kamu tuh harus sabar. Jangan gini-gini. Besoknya aku marah. Digituin teman marah. Ya ternyata dan anakku yang ngelihatnya sama, ya. anak Iya, itu kan betul. nggak pernah lupa. Anak itu sering lupa dengan apa yang dia dengar. Dia Tapi lihat dia ya, nggak Mbak. pernah Dia tidak lupa apa dengan apa yang dia lihat ya. Mangkisi Terus jadi kalau- mangkidu ya. Iya, jadi apa yang kalau kita mau nasihatin anak ya, kita berubah dulu. Kitanya ya. dulu Baru ya, anak emang kita benar bisa ya. melihat. Itu juga belum tentu anak berubah loh. Iya, Kan tetap iya. anak cobaan. Iya. Balik ya. lagi ke situ Baik, ya. Jadi harus fokus dan konsisten hanya Menggeser. berpegang pada yang Berpegang Sudut pada pandang, persepsi sudut pandang yang membuat spiritual kita yang membuat mudah. kita Ya. mudah untuk eh, masalah emang ada. Gitu ya, jadi bisa Iya, ngomong ada. kayak begitu ya. Jadi Kan baru selama ini bisa ngomong masalah begitu. iya, Iya. gitu kan. Sekarang kan kita Benar-benar. maunya kayak yang itu. Jadi Iya, sekarang iya, kalau iya, misalnya iya, iya. COVID, Mhm. ada yang stres, Gitu ya, ekspresian ada gitu. apa gitu. Ekspresian COVID. Kan sama gitu juga ya. gini, Mhm. influenza kok stres kan Ah, gitu. Iya, Cuma soalnya sekarang kan COVID juga COVID. sakit Iya. Kan ya virus namanya. juga. Virus juga, iya Iya benar. kan? Betul, betul. Mhm. Ada kan orang kena virus namanya meningitis. Seminggu meninggal sama aja. Sama aja. Iya, betul. Gitu. Aduh, itu ya sudut pandang dalam menghadapi masa pandemi ini itu ya dari Ya. situ dulu ya, maksudnya bahwa Ya. ini semua kan ketetapan Tuhan ya. Ya. Pemberiannya Seluruh Tuhan ya, dunia. yang baik. Semuanya Semuanya ada. Iya, benar. berproblem Semua sama. mengalami. Semua PHK. Semua PHK ada, yang meninggal pun seluruh dunia, ya kan? Ya emang gak main-main sih ya kalau Iya, emang nggak main-main. Tapi nggak ini, setelah kita tahu bahwa kita menggeser sudut pandang Iya. yang selama ini pandemi adalah musibah, Mhm. bencana atau apa, menyesatkan, buruk buat kita nih sama ini. Iya. Ternyata ya segampang itu Segampang gitu itu sebenarnya. dengan merubah Kayak gampang ya, cuma Sudut merubah pandang. melihat bahwa ini dari tuh Tuhan. dari aja. Tuhan. Gitu ya Mbak ya. Itu awalnya, Itu awalnya mulainya dulu ya. banget ya. Dan jangan lupa sudah dibuktikan Tuhan hidupnya lewat-lewat aja sampai Iya ya, sekarang. selama 2 tahun lebih ini. Artinya masih rezeki baik-baik memang aja. urusan Tuhan. Memang urusan Kita nggak usah mikirin, kenapa mikirin yang udah diurus Tuhan gitu loh. Kenapa coba? Ya kan? Iya, iya. Kita yang Khawatir berlebihan diurus, kita yang nggak diurus jadinya. Tuhan cuma ikhtiar. Ya kita harus sungguh-sungguh ikhtiar. Tuhan nggak bantuin kita, nggak ayo enggak, dikasih aja. Nih, ya udah mau ikhtiar apa enggak kan gitu. Iya ya. Nah, Gitu jadi ya. kayak misalnya kita kerja misalnya Gojek, Grab gitu kan. Kan disuruh cuma bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari nafkah. Artinya pergi mencari nafkah. Nggak disuruh pulang harus bawa uang. Karena uang itu Tuhan Iya, yang dari ngatur. Tuhan ya. Berarti Jadi yang nggak disuruh bawa nih, suruhnya bertebaranlah kamu di muka ikhtiarnya bumi ya. untuk mencari nafkah. Nggak disuruh bawa uang. Nah kita bertebaran di muka bumi untuk harus bawa uang pulang. Itu Ini kan tadi. persepsi Beda yang ya. membuat Iya, persepsinya jadi beda stres banget. pulang nggak bawa uang. Istri gini, mana Iya, gitu kan. iya, Nah iya, jadi iya, ketika iya. semua itu persepsinya nggak sesuai dengan spiritual, memang sulit lah untuk bisa berperilaku selaras dengan kehendak Tuhan Allah ya, susah. Iya. Iya. Jadinya stres. Nah kalau orang stres itu kita bisa ngebayangin ya perilaku apa yang keluar dari orang stres.
yang marah-marah, Pasti. yang Nuduh, memaksa, iya, menghakimi, memaki-maki. prasangka buruk itu pasti keluar dari situ. Nggak mungkin keluar dari orang yang bahagia, Iya, Iya. ya kan? iya. Nah sekarang gitu, nggak usah mau suruh sabar, suruh senyum aja nggak bisa. Kalau Iya. lagi stres. Kalau lagi Adanya bisa gini, angkong. wah itu namanya senyum kehancuran. Kita nggak mau begitu dong. Aku maunya senyum manis. Senyum Iya lepas. kan? Nah, itu kalau merasakan emang ada masalah. Iya ya. Masalah emang ada. Aduh luar biasa banget sih. Iya, Semuanya iya, itu iya. tergantung sudut pandang Sudut ya. pandang ya pokoknya intinya Sudut ya. pandang Jadi soulmate, kamu juga bisa nih seperti soulmate Hilman yang ingin masalahnya diangkat di podcast kita. Masalah emang ada gitu kan. Jadi masalah jadi nggak masalah buat kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian memang ada sharing masalah dari kalian yang mau dibahas di podcast kita ini, boleh kalian komen di link di bawah ini. Tapi juga jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen untuk video channel kita ini. Karena memang channel kita ini pengen ngebagi wawasan untuk kalian semua soulmate-soulmate dimanapun kalian berada. Sehingga bisa jadi bisa untuk membuat persepsi kalian juga berubah ke persepsi yang akhirnya bisa membuat kalian semua bahagia. Gitu aja dari Mimi, Cindy, dan Mbak Inka kali ini. Terima kasih banyak kepada Soulmate Hilman untuk sharingnya. Kita tunggu sharing-sharing lain ya dari Soulmate yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya Soulmate.